Ares, Dewa Perang, sangat optimis tentang masa depan Qin Yichen. Justru karena hubungan jangka panjang, dia mengetahui perilaku Qin Yichen, dan seberapa banyak wilayah bintang di bawah kendali kuil cahaya telah berubah. Perubahan yang menggetarkan bumi. Justru karena inilah Ares, Dewa Perang, menjadi lebih bertekad di jalan untuk menaklukkan Zeus setelah 3 tahun ragu-ragu. Justru karena kepemimpinan Qin Yichen itulah Ares, Dewa Perang, melihat dunia yang sama sekali baru di mana setiap orang dapat menemukan nilai mereka sendiri. Dan dunia seperti itu memiliki godaan besar bagi Ares, Dewa Perang. Qin Yichen memandang Ares, Dewa Perang di depannya, dan merasakan dari matanya bahwa ini bukan leluconnya. Oke, karena kamu bilang begitu, maka aku akan menerima keinginanmu. Ares, Dewa Perang, tersenyum tulus. Ngomong-ngomong, seberapa yakin kamu bisa melakukannya dengan baik? Qin Yichen melihat kembali ke Ares, Dewa Perang, dan menggelengkan kepalanya tanpa daya. Saat ini, kemungkinannya tidak lebih dari 20%. Latar belakangnya terlalu kuat, dan itu tidak sebanding dengan kita sekarang. Lalu, bagaimana dengan masa depan? Qin Yichen tiba-tiba tersenyum dan menunjuk ke langit. Di masa depan, siapa yang tahu apa yang akan terjadi di masa depan? Di bawah dorongan Qin Yichen, Ares, Dewa Perang, tercengang dan lega. Apakah hasilnya benar-benar penting? Penting dan tidak penting. Yang paling penting adalah dia dan Qin Yichen bekerja keras untuk tujuan seperti itu. Feng, kamu tahu aku orang yang kasar. Aku tidak bisa mengatakan begitu banyak hal yang mendalam, dan aku tidak bisa melakukan apapun yang menghancurkan dunia. Jika ada sesuatu yang perlu aku lakukan, beritahu aku. Qin Yichen hanya tersenyum santai. Tidak apa-apa, kamu baik-baik saja sekarang. Qin Yichen menghela nafas, dan ketika dia melihat Ares, Dewa Perang, dia jelas sedikit lebih emosional. Tak disangka, di dunia ini, orang pertama yang bisa memahami dunia yang diinginkannya sebenarnya adalah seorang pria yang nekat. Qin Yichen memandang Ares, Dewa Perang, dan setelah hening sejenak, dia memandang Ares, Dewa Perang. Qin Yichen, ingat nama asliku. Ares, Dewa Perang, tertegun sejenak, dan langsung menjepit Qin Yichen. Orang baik, kamu yang memberiku jari tengah di luar Hall of Wargad hari itu, kan? Qin Yichen menggelengkan kepalanya secara langsung. Tidak, kamu salah mengingatnya. Pada saat ini, konflik di masa lalu telah berubah menjadi lelucon sepele. Tidak lama kemudian, hampir 200 orang bergegas. Saya harus mengatakan bahwa di bidang bintang ini, kekuatan orang-orang ini sangat rendah dan menakutkan. Tuan Dewa Perang, saya telah memanggil mereka semua. Lihatlah mereka yang bisa pergi dengan Tuan Cahaya. Mata Qin Yichen berkedip ketika dia melihat hampir 200 orang yang kehabisan napas, berlari ke sana kemari karena takut kehilangan kesempatan. Meskipun orang-orang ini sedikit lebih lemah, Qin Yichen masih dapat melihat banyak hal pada mereka. Misalnya, kapalan di tangan mereka karena penempaan jangka panjang. Belum lagi kekuatan orang-orang ini untuk saat ini, kapalan saja adalah bukti kerja keras mereka. Qin Yichen memandang hampir 200 orang dengan puas. Aku dalam suasana hati yang baik hari ini. Ada total 175 orang yang hadir. Kalian semua bisa pergi ke kuil penguasa cahaya bersamaku untuk mempelajari keterampilan menempa kuil penguasa cahaya. Adapun apakah dewa penempaan dapat lahir di antara kamu? Qin Yichen kata-katanya jelas belum selesai, dan orang-orang ini semua menantikannya. Meskipun mereka belum pulih dari ketergesaan yang tiba-tiba, mereka semua terengah-engah. Tapi ini tidak mencegah mereka untuk menantikan dewa penempaan. Masa lalu. Ini adalah kerinduan mereka akan dewa penempaan. Di bawah tatapan 200 orang, Qin Yichen mengangkat kepalanya. Aku tidak yakin apakah ada di antara kalian yang bisa mencapai tingkat dewa penempaan. Tapi aku akan menunggumu memberiku kejutan seperti itu. Di wajah Qin Yichen, dari tindakan Qin Yichen, orang-orang ini merasakan ketulusan Qin Yichen, bukan untuk membodohi mereka. Harapan itu sepertinya tidak palsu. Oke, nanti ada yang datang untuk menemuimu. Kamu harus istirahat dulu. Ares, minta seseorang untuk membantuku mendapatkan ruang tempa untuk mereka sendiri. Meskipun penggunaan magma ini sangat halus, penempaan membutuhkan ketelitian. Setelah dua dewa utama mengatur semua hal di sini, Qin Yichen menghilang tanpa jejak, kembali langsung ke kuil penguasa cahaya, memilih 2 atau 3 orang percaya dengan fondasi tempa, dan membawa mereka kembali ke bidang bintang. Hanya dalam waktu sesingkat itu, Ares, Dewa Perang, telah membangun bengkel. Feng, mari kita lihat apa lagi yang perlu dimodifikasi. Lebih mudah untuk membangun kembali saat aku masih di sini. Di samping Ares, Dewa Perang, ada sekelompok pandai besi yang benar-benar bodoh. Tepat sebelumnya, Ares, Dewa Perang, secara langsung mengerahkan kekuatan iman, memindahkan gunung untuk mengisi magma, dan menyelesaikan ruang tempa dalam sekejap mata. Kekuatan mengerikan seperti itu membuat pandai besi muda ini ketakutan. Yang membuat mereka semakin kagum adalah kedekatan Ares, Dewa Perang. Dengan kekuatan yang begitu kuat,
Dia juga baik dan acuh tak acuh terhadap mereka. Dan dia sama sekali tidak berpura-pura menjadi dewa. Secara tak kasat mata, orang-orang ini bisa dikatakan mengagumi Ares, Dewa Perang. Qin Yichen dengan sadar menyapu ruang penempaan, dan kemudian mengacungkan jempol kepada Ares, Dewa Perang. Manfaatnya, saya tidak bisa memilih masalah besar. Ares, Dewa Perang, tercengang. Aku baru saja mengatakannya. Aku masih memiliki beberapa keterampilan menempa di kuil Dewa Pertempuran. Hal berikutnya hampir mulus. Qin Yichen membawa hampir 100 orang ke ruang tempa dan memperkenalkan semua hal di dalamnya satu persatu. Setelah semua hal diperkenalkan, Qin Yichen memandang semua orang, dan mengeluarkan gambar audit senjata. Ayo, biarkan aku melihat seberapa berbakatmu. Benda ini akan memberimu suatu hari. Aku ingin melihat produk jadi. Mereka yang memenuhi syarat akan tinggal. Dan mereka yang tidak memenuhi syarat akan pergi untuk mempelajarinya sendiri. Dan datang kembali setelah memahaminya. Kondisi Qin Yichen juga sangat longgar. Setelah membagikan gambar kepada orang-orang ini, ada batuk ringan. Tentu saja, kamu dapat menyebarkan cetak biru ini di bidang bintang. Tetapi kamu tidak dapat menyebarkannya di luar. Siapapun yang dapat memalsukannya dalam satu hari dapat diperkenalkan ke ruang tempa dan melakukan sesuatu denganku. Setelah Qin Yichen mengucapkan kata-kata ini, dia menjelaskan kepada dua murid kuil penguasa cahaya yang telah diatur, dan pergi. Setelah Ares, Dewa Perang, dan Qin Yichen keduanya pergi, pandai besi ini segera berkumpul dan membandingkan cetak biru di tangan mereka. Benda ini tidak rendah, terutama persyaratan untuk akurasi yang sangat tinggi. Saya pikir ini adalah hal yang baik. Ini hanya ujian dari penguasa cahaya, yang menunjukkan bahwa ada hal-hal yang lebih kuat di tangan penguasa. Lord of Light, selama kita kuat. Cukup, mungkin Dewa Pandai Besi benar-benar bisa muncul.